Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 22 Pancasila akan melanjutkan presentasi kami tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 3 poin yang belum kami jelaskan pada kesempatan presentasi di dalam kelas. Yang pertama adalah menggali sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Saya Berlian Widi Bella Pamungkas dari Departemen Teknik Kimia NRP 022035 akan menjelaskan unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai sistem etika. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila pertama yaitu membentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua, penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Dan selanjutnya, sila keempat, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir, sila kelima, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sebelum perkenalkan, nama saya Made Krishna Adi Narayana dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2019 NRP 02211940077. Di sini, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika di sini dibedakan menjadi 3 periode waktu. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama, yang kedua pada zaman Orde Baru, dan yang ketiga pada masa reformasi. Nah, dinamika pertama pada zaman Orde Lama yaitu bisa kita lihat pada pelaksanaan pemilu yang diadakan salah satunya pada zaman Orde Lama, yaitu pada tahun 1995. Nah, pemilu tahun ini itu dan juga negara pada saat tahun itu telah menganut sistem multipartai, sehingga partai politik yang mengikuti pemilu tahun itu terbilang cukup banyak, yaitu sekitar 25 partai politik. Tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik besar, yaitu pertama ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang kedua ada Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, yang ketiga ada Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan juga ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, sehingga pada zaman ini, pemerintah Indonesia pada zaman Orde Lama tidak bisa dikatakan bahwa telah mengikuti sistem etika dalam Pancasila. Karena juga banyak tudingan bahwa zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno yang sebagai pemimpin Indonesia pada tahun itu menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Dan yang kedua, ada pada dinamika zaman Orde Baru. Nah, pada zaman ini itu muncul sistem penataran P4 yang dimaksudkan atau difungsikan untuk menciptakan sistem etika untuk masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, pada zaman Orde Baru muncul konsep pengertian manusia menurut Marto Diharjo. Dan di sini dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki tujuan atau tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera seiring dengan perkembangannya zaman. Nah, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Nah, maksud dari perkataan beliau adalah melalui penataran P4 dimaksudkan bahwa setiap individu dan juga atau masyarakat Indonesia ini memiliki pandangan hidup yang sama atau sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ketika terjadi kesamaan pandangan hidup atau selaras, ini dapat menciptakan suatu lingkungan atau suatu kehidupan bermanusia di Indonesia yang serasi dan seimbang. Dan yang ketiga, dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada masa reformasi. Nah, pada masa ini Indonesia tenggelam dalam euforia demokrasi. Nah,
Tetapi seiring berjalannya waktu, landasan sistem etika dari Pancasila pada tiap-tiap individu, utamanya pada para pemimpin di Indonesia, ini mulai terkikis. Sehingga para politis-politis di negara Indonesia ini menjurus kepada penyalahan kekuasaan atau machiavellisme, atau menggalakkan segala cara untuk mencapai tujuan yang lebih kepada tujuan individu daripada tujuan bersama. Nah, selanjutnya adalah argumen tentang talangan Pancasila sebagai sistem etika. Sesuai yang dengan dinamika Pancasila sebagai sistem etika, paling pertama yaitu tantangan sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, pada zaman Orde Lama, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno memiliki sifat yang terlalu otoriter dalam pemerintahan atau cenderung liberal. Nah, oleh karena itu, tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada zaman Orde Lama adalah untuk menuntut dari sistem otoriter atau sikap otoriter yang dilakukan oleh pemerintahan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang seharusnya semestinya menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Nah, yang kedua adalah tantangan sistem etika dalam Pancasila pada zaman Orde Baru. Nah, pada zaman ini Indonesia mulai muncul suatu tindakan yang bernama KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, KKN ini sama sekali tidak mencerminkan Pancasila sebagai sistem etika, karena KKN ini hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu atau bahkan satu individu saja. Dan juga pada biasanya orang-orang yang melakukan KKN ini adalah orang-orang atau pejabat tinggi negara yang memiliki kekuasaan tinggi, sehingga mereka dapat leluasa untuk memanfaatkan atau melakukan kegiatan KKN ini. Dan yang ketiga, talangan sistem etika Pancasila pada masa reformasi. Nah, pada masa ini Indonesia tenggelam pada euforia demokrasi, sehingga banyak orang atau juga banyak golongan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dari golongan tersebut. Nah, sehingga pada masa ini sering munculnya atau sering terjadinya tindakan anarkisme yang mengabaikan norma-norma sosial atau juga norma-norma moral. Nah, kelompok-kelompok anarkisme ini memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Agra Ibrahim dari Departemen Teknik Kimia NRP 022-028. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu esensi. Esensi sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kemudian yang kedua, hakikat sila kemanusiaan atau actus humasus, tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Lalu yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang kemudian yang keempat adalah hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah atau untuk mufakat. Lalu yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau pada tujuan belaka, virtue ethics. Yang kemudian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, memberi panduan bagi setiap warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara. Kemudian yang terakhir adalah filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, salam sejahtera bagi kita semua, dan juga terima kasih.